kembali lagi di channel kita. Sajian unik ini. Hari ini kita akan membahas berita yang sangat menarik tentang perubahan besar dalam daftar orang terkaya di Indonesia per Agustus tahun 2025. Kabar mengejutkan ini datang setelah pengumuman rebalancing MSCI terbaru. Yang kaya makin kaya. Ini yang terjadi pada beberapa konglomerat tanah air. Kenaikan kekayaan mereka terus melejit sejalan dengan performa bisnis yang baik, serta saham yang mereka miliki. Masih ingat dengan nama Prajogo Pangestu? Ya, beliau masih kokoh di posisi pertama sebagai orang terkaya di Indonesia. Jumat 8 Agustus tahun 2025, Morgan Stanley Capital International MSCI resmi mengumumkan hasil rebalancing MSCI untuk edisi Agustus tahun 2025. Beberapa saham konglomerat berhasil masuk MSCI. Salah satunya milik Prajogo Pangestu, yang kini masih bertahan memecahkan rekor sebagai orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Yang bikin heboh, dua saham miliknya, Quandontro, baru saja masuk ke dalam MSCI. Dua saham milik Prajogo, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk Cuan, dan PT Petrosea PTRO, berhasil masuk MSCI. Cuan berhasil masuk ke MSCI Global Standard Indexes, sementara PTRO berhasil masuk ke MSCI Small Cap Index. Bayangkan, saham Cuan meroket 9,25% ke level Rp1.595 per lembar. Sementara PTRO terbang 8,72% ke Rp3.740. Kedua saham tersebut akhirnya melejit pada perdagangan hari ini, Jumat 8 Agustus tahun 2025. Usai masuk dalam jajaran MSCI hingga perdagangan intraday, sesi kedua, Jumat 8 Agustus tahun 2025. Saham Cuan melesat 9,25% di level Rp1.595 per lembar saham. Begitupun dengan saham PTRO, terbang 8,72% di level Rp3.740 per lembar saham. Kenaikan ini membuat total kekayaan Pak Prajogo mencapai angka fantastis, Rp547, 34 triliun. Terpantau dua saham milik Prajogo tersebut telah melesat hingga puluhan persen di sepanjang tahun ini, di mana Cuan naik 43,24% dan PTRO terapresiasi hingga 35,38%. Kenaikan harga saham-saham tersebut pun mendorong kekayaan Prajogo makin meningkat. Berdasarkan data Forbes Real-Time Billionaires hingga 8 Agustus tahun 2025, Prajogo Pangestu masih bertahan berada di peringkat pertama sebagai orang terkaya di RI, dengan nilai kekayaan bersih mencapai Rp547, 34 triliun. Tapi, tunggu dulu, ada yang lebih menarik nih. Di posisi kedua, kita punya Raja Batubara dengan kekayaan Rp415, 39 triliun. Posisi kedua diisi oleh pengusaha batubara dengan kekayaan bersih senilai Rp415, 39 triliun. Kemudian duo Hartono yang sudah tidak asing lagi, R. Budi dan Michael Hartono, menempati posisi ketiga dan keempat dengan kekayaan masing-masing Rp342,09 triliun dan Rp329,06 triliun. Kemudian pada urutan ketiga dan keempat diisi oleh duo Hartono yakni R. Budi Hartono dan Michael Hartono dengan kekayaan bersih senilai Rp342,09 triliun dan Rp329,06 triliun. Nah, yang paling mengejutkan adalah wajah baru di posisi kelima. Urutan kelima diisi oleh pengusaha data center pemilik saham PT DCI Indonesia, Tbk DCI, yang dimana sahamnya telah melesat 567,64% di sepanjang tahun ini. Oto Toto Sugiri tercatat memiliki nilai kekayaan bersih mencapai Rp201,99 triliun. Menariknya, Toto Sugiri sebelumnya belum pernah menempati posisi 5 besar orang terkaya RI. Namun berkat kenaikan saham DCI yang luar biasa, ia mampu menggeser keluarga Wijaja hingga Antoni Salim sebagai 5 besar orang terkaya RI. Oto Toto Sugiri, pemilik saham PT DCI Indonesia, berhasil menggeser nama-nama besar seperti keluarga Wijaja dan Antoni Salim. Bagaimana tidak, saham perusahaannya, DCI, melonjak drastis hingga 567,64% sepanjang tahun ini. Kekayaan beliau sekarang mencapai Rp201,99 triliun. Ini menunjukkan betapa dinamisnya dunia bisnis di Indonesia, khususnya di sektor data center yang semakin berkembang pesat. Pergerakan ini juga membuktikan bahwa inovasi dan adaptasi terhadap tren teknologi bisa membawa kesuksesan luar biasa. Teman-teman,
Ini bukan sekadar cerita tentang angka-angka kekayaan. Ini adalah bukti nyata bahwa landscape bisnis Indonesia terus berevolusi. Sektor-sektor baru seperti teknologi dan data center mulai mengambil peran penting di samping sektor tradisional seperti batu bara dan rokok. Sebelum mengakhiri video ini, ingat ya, bahwa informasi ini bersifat edukatif dan bukan rekomendasi investasi. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sanggahan. Video ini adalah produk jurnalistik berupa pandangan CNBC Indonesia Research. Analisis ini tidak bertujuan mengajak pemirsa untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investasi terkait. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pemirsa. Sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.